Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Mahmudah, NIM 181910501067 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas yaitu mengenai Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, di situ kami diberikan tugas untuk menganalisis salah satu bentuk kegiatan dari Merdeka Belajar itu dan yang terkait dengan GIS. Yang pertama mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa sih Kampus Merdeka Belajar itu? Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pak Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kemudian latar belakang adanya Merdeka Belajar ini yang pertama yaitu dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kemudian, selain itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kemudian, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian tujuan dari Merdeka Belajar ini itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan, soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kemudian program-program experiential learning dan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Dalam Merdeka Belajar ini terdapat 8 bentuk kegiatan atau program. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktik kerja, yang ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat yaitu penelitian atau riset, yang kelima yaitu proyek kemanusiaan, yang keenam yaitu kegiatan wirausaha, yang ketujuh yaitu studi proyek independen, dan yang terakhir bangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai membangun desa atau KKNT. KKNT ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Tujuan dari membangun desa atau KKNT ini yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya dengan bekerja sama bersama pemangku kepentingan. Jadi pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang mereka punya atau mereka dapatkan di bangku perkuliahan maupun di sekolah dulu itu diharapkan dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian tujuan kedua yaitu membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Nah, manfaat membangun desa atau KKNT ini untuk mahasiswa yang pertama yaitu membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu berkolaborasi, menyusun dan membuat RPJMDes, RKPDes, dan program strategis lainnya yang berhubungan dengan desa, yang berhubungan dengan pembangunan desa. Ketiga yaitu pengaplikasian ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Keempat yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki.
Dan yang terakhir yaitu melatih mahasiswa untuk hidup bermasyarakat yang penuh dengan realitas yang terkadang tidak realistis. Model pelaksanaan membangun desa atau KKNT ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model KKNT yang diperpanjang, yang kedua model KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa, yang ketiga yaitu KKNT mengajar desa, dan yang terakhir KKNT reform. Yang pertama, model KKNT yang diperpanjang ini, dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester. Yang kedua yaitu pembangunan dan pemberdayaan desa. Perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT, pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang atau kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi atau pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Untuk KKNT mengajar desa ini, pelaksanaannya diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Dan yang terakhir yaitu model KKNT freeform, itu mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Nah, lantas apa yang membuat program membangun desa atau KKNT ini berkaitan dengan GIS? Sebelumnya, definisi GIS sendiri itu adalah sistem atau alat untuk membuat data secara digital dan mengikut sertakan data-data atribut atau keterangan atau data tabular dari data tersebut. Sehingga setiap peta terdapat sebuah link yang menuju data atributnya. Kemudian untuk keterkaitan dari GIS untuk membangun desa ini sebenarnya banyak, namun dalam garis besarnya yang pertama yaitu untuk pemetaan fasilitas desa. Kemudian GIS digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan fasilitas desa. Kemudian yang ketiga yaitu digunakan untuk mengetahui luasan desa, guna lahan, dan kepadatan penduduk. Dan yang terakhir, GIS digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan pemetaan dan data spasial. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya merencanakan 4 program yang berhubungan dengan GIS. Yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan fasilitas. Jadi, berdasarkan proyeksi penduduk, nanti itu akan diketahui berapa sih kebutuhan dari fasilitas, misal fasilitas penduduk, fasilitas pendidikan. Nah, itu kita petakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kepadatan penduduk, dan radius pelayanannya. Kemudian program kedua yaitu sosialisasi pentingnya penataan ruang. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa penataan ruang itu dibutuhkan dalam membangun desa. Yang ketiga yaitu peningkatan produksi komoditas unggulan. Dan menggunakan GIS itu kita dapat mengetahui komoditas dari luasan komoditas yang ada di suatu desa. Nah, dari situ nanti akan diketahui mana sih yang merupakan komoditas unggulan sehingga dapat diketahui dan dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu pemetaan lokasi pengembangan sentra produksi. Pemetaan lokasi pengembangan sentra produksi ini dilihat dari lokasi bahan bakunya, kemudian sumber daya masyarakatnya. Ketiga yaitu pemasarannya dan lokasi sekitar, keadaan desanya. Nah, kontribusi dari GIS untuk masyarakat luas yang pertama yaitu membantu masyarakat dalam menentukan lokasi produksi. Jadi dengan GIS kita dapat mengetahui luasan-luasan atau jarak-jarak suatu wilayah. Kedua yaitu membantu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan. Ketiga, membantu dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi dengan menerapkan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat
desa dalam membangun desa. Dan manfaat dari membangun desa bagi akademik itu yang pertama meningkatkan soft skill maupun hard skill mahasiswa. Kedua yaitu terpenuhinya kewajiban sebagai mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas diri dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu pengaplikasian ilmu perkuliahan ke dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kondisi desa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.